Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Almaida dari kelas 3 TBIA. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan atau memberikan materi tentang pembagian hadis menurut kualitas dan kuantitasnya. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Sebelum membahas lebih jauh tentang inti dari materi hari ini tentang pembagian hadis menurut kualitas dan kuantitasnya, maka akan lebih baik untuk kita mengetahui tentang beberapa istilah-istilah yang sering muncul dalam materi hadis gitu ya, agar kedepannya itu tidak bingung, tidak bertanya-tanya apa sih ini sebenarnya begitu. Yang pertama yaitu hadis. Hadis ini sendiri itu adalah hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang bersumber dari Nabi Muhammad, itu bersumber dari perkataan, perbuatan dari beliau gitu ya. Hukum Islam kedua, seperti yang kita tahu, hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sementara hari ini kita akan bahas tentang hadis. Yang kedua yaitu rawi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ketika mempelajari tentang hadis, apa sih rawi, apa sih perawi gitu. Rawi itu adalah seseorang yang menghimpun hadis Nabi dalam suatu kitab hadis setelah diambil dari guru gitu. Dan kemudian yang ketiga yaitu sanad. Sanad ini apa sih? Sanad itu adalah rantai penutur atau pemberi riwayat hadis hingga kepada Nabi Muhammad. Yang berikutnya yaitu matan. Matan ini itu adalah isi dari hadis sendiri. Kemudian terakhir adalah sahih. Sahih itu sering sekali kita mendengar hadis ini sahih atau tidak gitu. Arti dari sahih ini sendiri itu sah atau benar. Nah, kemudian masuk ke dalam inti materi pada hari ini yaitu tentang pembagian hadis ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama yaitu hadis ditinjau dari kualitasnya, yaitu pembagian hadisnya ada 3, itu sahih, hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ini memiliki ciri-ciri berupa sanadnya itu bersambung atau tidak terputus. Kemudian sanadnya ini harus pernah bertemu langsung dengan nabi atau guru, harus langsung pernah bertemu dengan guru. Kemudian rawinya harus adil dan matanya tidak ada kejanggalan atau kecacatan. Kemudian hadis sahih ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama hadis lizatihi. Lizatihi itu adalah hadis sahih yang memenuhi persyaratan sahih. Di antaranya itu rawinya adil, rawinya kuat ingatannya, kemudian sanadnya tidak terputus, kemudian matanya tidak cacat atau janggal. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi hadis sahih yang kedua, itu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih ini tidak sahih karena memenuhi persyaratan sahih, tetapi dia sahih karena hal lain, berupa dikuatkan oleh sanad atau keterangan lain begitu. Dan beberapa ulama berpendapat bahwa hadis sahih ini hukumnya itu wajib menjadi wajib untuk digunakan gitu. Kenapa sih wajib digunakan? Karena hadis sahih ini memiliki syarat-syarat yang sangat kuat, berupa rawinya adil, berupa sanadnya bertemu langsung dengan guru. Itu sangat menguatkan hadis ini untuk digunakan gitu. Kemudian rawinya kuat ingatannya, karena ingatan itu berpengaruh kepada redaksi dan inti dari hadis itu sendiri. Jadi setiap sanad itu harus memiliki ingatan yang kuat agar menjaga makna dari hadis itu sendiri dari awal hingga akhir. Yang kedua itu hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tapi tidak begitu kuat ingatannya. Perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih sendiri ini, sanadnya itu tidak begitu kuat ingatannya, dan hal inilah yang sedikit melemahkan hadis hasan, yang kemudian membuat hadis hasan derajatnya itu lebih rendah di bawah hadis sahih begitu. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif
di sini yaitu hadis yang tidak memiliki salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan, begitu ya, tidak memiliki syarat seperti yang disebutkan tadi, dan itu yang membuat hadis ini lemah. Tetapi beberapa ulama itu memperbolehkan dipergunakannya hadis dhaif, dipergunakan apabila terbatas pada masalah-masalah amal utama. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas ini sendiri ada yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini secara etimologi berasal dari kata mutabi, atau yang berarti datang berturut-turut dan tidak ada jeda. Kemudian secara terminologi hadis mutawatir ini diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan dusta, begitu. Kemudian ditinjau dari jumlah rawinya, hadis mutawatir ini memiliki pendapat ulama itu berbeda-beda mengenai jumlah rawi dari hadis mutawatir ini. Yang pertama dari Abu Ghaib. Abu Ghaib berpendapat bahwa rawi dalam hadis mutawatir itu sekurang-kurangnya adalah 4 orang pada setiap tingkatan rawi, gitu. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa minimal 5 rawi dalam setiap tingkatannya. Dan ulama yang lain itu bahkan ada yang berpendapat minimal itu 20 atau 40 rawi pada setiap tingkatannya. Nah, jumlah rawi yang sangat banyak inilah yang menjadi alasan bahwa hadis mutawatir ini diartikan sebagai hadis yang datang berturut-turut dan tidak ada jedanya karena banyaknya rawi, begitu. Kemudian pembagian hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir lafzi dan yang kedua yaitu mutawatir makna. Mutawatir lafzi ini hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak rawi seperti pada generalnya hadis mutawatir ya. Dan redaksi serta maknanya itu sama antara riwayat satu dengan riwayat lainnya. Jadi dalam hadis mutawatir lafzi ini sangat menjaga makna serta redaksinya itu sama dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu mutawatir makna. Mutawatir makna ini adalah hadis mutawatir yang ada perbedaan pada redaksinya, tetapi maknanya sama. Kemudian merujuk pada pendapat ulama itu penggunaan hadis mutawatir itu sangat-sangat tidak boleh adanya keraguan dalam menggunakan hadis mutawatir ini, karena hadis mutawatir ini sudah dijamin pasti. Alasannya kenapa? Karena banyaknya rawi pada setiap tingkatannya dan sudah dijamin kebenarannya, jadi tidak usah ragu dalam memakai hadis ini, begitu ya. Yang selanjutnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh 1 sampai 3 orang rawi dalam setiap tingkatannya, tetapi tidak mencapai pada derajat mutawatir. Begitu ya. Jadi sebagian ulama hadis berpendapat bahwa hadis ahad ini tidak bisa dijadikan landasan hukum akidah. Kenapa? Karena merupakan bukan hal yang pasti ketetapannya, begitu. Tetapi ulama lain berpendapat bahwa hadis ahad ini wajib diamalkan jika telah mencapai syarat kesalihan yang disepakati, begitu. Kemudian pembagian dari hadis ahad ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama hadis masyhur, kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Yang pertama hadis masyhur ini hadis ahad yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih rawi tetapi belum mencapai derajat mutawatir seperti pada pengertian hadis ahad pada generalnya, begitu. Dan tingkat hadis ahad, hadis masyhur ini merupakan tingkatan yang paling tinggi
yang mendekati pada hadis mutawatir. Tuh. Yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz ini hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu tingkatan, pada setiap tingkatan. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada setiap tingkatan. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu hadis gharib. Hadis gharib ini diriwayatkan oleh hanya satu orang saja. Dan hadis gharib ini dibagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak, hadis gharib mutlak atau fardun. Yang kedua yaitu hadis gharib asbi. Hadis gharib mutlak ini adalah hadis yang pada saat disampaikan oleh Rasul itu hanya diterima oleh satu orang sahabat. Yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib ini diriwayatkan oleh hanya satu perawi saja. Dan hadis gharib ini dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu hadis gharib mutlak atau fardun. Yang kedua adalah hadis gharib asbi. Hadis gharib mutlak ini pada saat disampaikan oleh Rasul itu hanya diterima oleh satu orang sahabat saja. Kemudian hadis gharib asbi ini pada awalnya banyak sahabat yang meriwayatkan, tetapi di tengah-tengah hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja gitu. Ya, saya kira cukup pembahasan mengenai hadis pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau dalam menjelaskan, saya sangat memohon koreksinya. Silakan dikoreksi lewat kolom komentar karena saya baru sekali dalam mempelajari hal-hal seperti ini, jadi pasti ada kemungkinan untuk salah begitu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah berusaha untuk memberikan materi atau mengadakan kuliah begitu dengan keterbatasan jarak dan keterbatasan sarana prasarana. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu terima kasih kepada teman-teman yang sudah setiap minggunya itu mempersiapkan presentasi mandiri ya, mempersiapkan presentasi mandiri dengan mempersiapkan makalah, mempersiapkan pokoknya gitu. It's a great effort and thank you. I'm actually appreciate it gitu ya. Dan ya, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.